Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Septiawati Nuryatun Nikmah dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini aku mau ngebahas 3 contoh soal dari materi integral. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ngasih sedikit gambaran nih ke kalian mengenai integral itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud integral ini merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Seperti yang kita tahu bahwa jika suatu fungsi f(x) diturunkan, hasilnya yaitu f aksen x. Nah, di integral ini sendiri artinya kita akan mengembalikan f aksen x ini ke bentuk fx, atau kita akan mencari fungsi asli dari fungsi turunan yang diberikan. Nah, lalu mengapa sih di setiap hasil integral di belakangnya selalu ditambahkan dengan C? Nah, jadi ceritanya gini. Misal ada fungsi fx dan fungsi turunannya yaitu f aksen x. Nah, misal di sini fx-nya yaitu x kuadrat ditambah 2 jika diturunkan sama dengan 2x. Nah, misal lagi fx-nya yaitu x kuadrat ditambah 5 jika diturunkan hasilnya yaitu 2x. Nah, diberikan lagi contoh misal fx-nya yaitu x kuadrat dikurang 3 jika diturunkan hasilnya yaitu 2x. Lalu ada lagi yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 6, untuk turunannya pun sama yaitu 2x. Nah, artinya ketika kita ingin mencari fungsi fx dari fungsi turunan yang diberikan, nah yang diberikan di sini yaitu 2x. Nah, ketika kita ingin mengembalikan ke fungsi fx, artinya yang membedakan adalah konstantanya, atau ketika kita ingin mengintegralkan 2x, ada kemungkinan untuk fungsi aslinya yaitu x kuadrat ditambah 2 atau x kuadrat ditambah 5 atau x kuadrat dikurang 3 ataupun x kuadrat dikurang 6. Nah, karena kita tidak tahu konstantanya itu yang mana, oleh karena itu untuk integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c. Nah, lalu untuk rumus umum atau persamaan umum dari integral ini yaitu integral dari ax pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali ax pangkatnya ditambah 1 yaitu n ditambah 1 ditambah c. Nah, itu dia teman-teman sedikit gambaran, semoga bisa membantu pemahaman kalian mengenai integral ini dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal kedepannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu ada integral dari 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 dx. Nah, untuk 6x kuadrat jika diintegralkan yaitu 1 per pangkatnya yaitu 2, maka per 2 tambah 1 dikali 6x pangkatnya yaitu ditambah 1, maka 2 ditambah 1 ditambah dengan integral dari 8x yaitu 1 per, nah x ini artinya pangkatnya 1 walaupun tidak dituliskan, tapi jika tidak ada, apabila koefisiennya x yaitu pangkatnya 1, maka menjadi 1 per 1 ditambah 1 dikali 8x pangkat 1 ditambah 1. Nah, lalu yang terakhir ada konstanta, apabila diintegralkan itu tinggal ditambah koefisien x, maka menjadi 5x. Nah, jangan lupa ditambah dengan c, yaitu koefisien yang belum kita tahu nilainya, yaitu konstanta yang belum kita tahu nilainya. Nah, untuk 1 per 2 tambah 1 yaitu sepertiga, maka sepertiga dari 6x yaitu 6 per 3x pangkat 3 ditambah 8 per 2x kuadrat ditambah 5x ditambah c. 6 dibagi 3 atau 6 per 3 yaitu 2x pangkat 3 ditambah 2 per 2 yaitu 4, maka 4x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Maka untuk jawabannya yaitu yang C. Nah, yang selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu ada jika f aksen x sama dengan 6x ditambah 2 dan f 2-nya yaitu nilainya 6, maka fx sama dengan, nah di sini artinya kita suruh mencari nilai asli dari fungsi turunan yang diberikan yaitu 6x ditambah 2. Nah, karena di sini diketahui juga di soal untuk nilai f2 atau
F ketika X-nya 2 yaitu nilainya akan 6, maka dari sini kita bisa nih menentukan nilai konstantanya. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu ketika kita akan mencari fungsi f(x), artinya kita mengintegralkan f aksen x atau fungsi turunannya, yaitu 6x tambah 2, maka menjadi sama dengan integral 6x ditambah 2 dx. Nah, untuk integral dari 6x yaitu 1 per 1 ditambah 1 dikali 6x pangkat 1 ditambah 1, ditambah ketika koefisien ketika konstanta diintegralkan yaitu tinggal ditambah koefisien x, maka ditambah 2x ditambah c konstantanya, yaitu menjadi 1 per 2 dikali 6x kuadrat ditambah 2x ditambah c. Maka setengah dikali 6 yaitu 3, maka menjadi sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah c. Nah, diperoleh deh persamaan fx-nya. Tapi c di sini belum diketahui. Oleh karena itu kita akan mencari c-nya, yaitu dengan cara x-nya diganti dengan 2, maka menjadi 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah c sama dengan 6. Untuk 3 dikali 2 kuadrat yaitu 4, maka 3 kali 2 adalah 12, lalu ditambah 2 kali 2 4, maka 3 kali 4 yaitu 12 tambah 4 16 ditambah c sama dengan 6. Nah, lalu kedua ruas kita kurangkan dengan 16, maka diperoleh untuk c-nya yaitu 6 dikurang 16, yaitu c sama dengan negatif 10. Nah, dari sini kita peroleh untuk persamaan dari fungsi f(x) yaitu 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 10. Nah, untuk jawabannya yaitu yang A. Oke, yang selanjutnya nomor 3 yaitu soal penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diketahui fungsi kecepatan suatu benda dalam waktu adalah v sama dengan 8t dikurang 3. Tentukan jarak yang ditempuh setelah bergerak selama t sama dengan 10 detik. Jika pada saat t sama dengan 5 detik, jarak yang ditempuh adalah 80 meter. Nah, ternyata soal ini diperoleh dari ilustrasi kecepatan mobil di bawah ini. Nah, jika kita perhatikan kecepatan mobil ini selalu berubah-ubah atau kadang cepat, kadang lambat. Nah, ternyata setelah dicari informasinya, diperolehlah bahwa persamaan kecepatan mobil tersebut yaitu 8t dikurang 3. Nah, lalu ketika kita perhatikan pada t sama dengan 5, ternyata diperoleh jarak yang ditempuh adalah 80 meter. Nah, yang ditanya adalah ketika t sama dengan 10 detik atau waktu 10 detik itu menempuh jarak berapa meter gitu. Nah, karena yang ditanya adalah jarak, maka kita harus menentukan persamaan dari jarak tersebut dengan cara mengintegralkan kecepatan mobil tersebut, yaitu 8t dikurang 3. Nah, untuk mencari jaraknya yaitu mengintegralkan kecepatan mobil tersebut, yaitu 8t dikurang 3. Nah, integral dari 8t dikurang 3 dx sama dengan 1 per 1 ditambah 1 dikali 8t pangkat 1 ditambah 1 dikurang integral dari 3 yaitu 3t ditambah c sama dengan 8 per 2t kuadrat dikurang 3t ditambah c, maka sama dengan 4t kuadrat dikurang 3t ditambah c. Nah, karena di sini diketahui juga bahwa saat t 5 detik menempuh jarak 80 meter, nah artinya di sini kita bisa menentukan nilai c atau nilai konstantanya, yaitu dengan cara t-nya kita ubah menjadi 5, maka 4 kali 5 kuadrat dikurang 3 kali 5 ditambah c sama dengan 80, maka menjadi 80 sama dengan 4 dikali 5 kuadrat yaitu 25 ditambah 3 kali 5 yaitu 15 lalu ditambah c, maka 80 sama dengan 4 kali 25 yaitu 100 dikurang 15 ditambah c, maka 80 sama dengan 85 ditambah c.
Untuk memperoleh nilai C, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 85. Maka C sama dengan 80 dikurang 85, diperolehlah C sama dengan negatif 5. Nah, karena konstantanya sudah diketahui, maka persamaan dari jarak mobil tersebut menjadi 4T kuadrat dikurang 3T dikurang 5. Nah, yang ditanya yaitu T sama dengan 10, maka T di sini kita ganti menjadi 10. Sama dengan 4 dikali 10 kuadrat dikurang 3 kali 10 dikurang 5. Maka 10 pangkat 10 kuadrat itu 100, maka 4 kali 100 400, 3 kali 10 yaitu 30, lalu dikurang 5 sama dengan 400 dikurang 35 yaitu 365. Jadi untuk T sama dengan 10 detik, mobil tersebut menempuh jarak 365 meter. Jawabannya yaitu yang E. Nah, mungkin itu dia teman-teman 3 contoh soal dari materi integral. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah. Mungkin sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.